Keras banget. Tutupnya di atas diangkat, yang karetnya cabut. Wih di gokil bro, hitamnya bro. Olimaticnya udah gokil bro. Amannya kita 20.000 kilometer ganti Olimatic. Olimatic. Itu yang Sedap. mantap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Belly Roadshow. Kali ini gua mau sedikit bermain-main sama mobil gue, Mobilio. Sekarang gua masih di Bekasi. Gua rencananya mau gurah mesin karena kilometer udah 100.000, ya kan? Jadi harus digurah mesin. Sekarang gua ada di tempat Om Prev. Beliau lagi siap-siapin semua kelengkapan untuk gurah mesin. Nanti rencana gue mau benerin juga power window ya, agak macet yang depan kiri. Nanti kita lihat prosesnya. Oke guys, ikutin gue terus ya, jangan kemana-mana. Sekarang gua mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama masternya. Ini dia Om Prev. Sehat bro? Sehat-sehat Om. Kenapa yang mobil lo bro? Kilometer 100.000 Om. Ah, Apa yang harus dilakukan? asik. 100.000 ya? Iya. Ini Om Prev. Sini Om. Ya om. Ya, beliau masternya nih. Sepuh nih di mobility. Kalau sepuh bener om, kalau master kayaknya nggak mungkin. Kalau master. Sepuh ya. Sepuh ya. Ini kenapa Om? Ya, yang paling utama kita cek oli dulu om ya. Cek Pasti oli. ganti oli, terutama dari oli mesin. Terus Olimatic itu juga penting banget harus kita ganti om ya. Karena sumber tenaga juga sangat pengaruh dari Olimatic itu sendiri om ya. Karena dia pakai matic kecuali manual ya. Kalau manual ibaratnya nggak pusing-pusing, mau 100.000 juga 50.000 nggak ganti nggak ada masalah. Tapi kalau Automatic itu minimal per 20.000 udah harus ganti olinya. Oh, tuh ya, buat temen-temen yang ini berlaku untuk semua mobil Matic ya Seluruh Om, mobil sebenarnya Matic, ya. om sebenarnya. 20.000 lo harus ganti oli Matic. Ya. Terus mungkin kita cek dari filter oli, filter bensinnya juga nanti kita lihat tekanannya juga om ya. Filter udara kita ganti. Nanti busi kita buka, nanti kita bersihkan pakai cairan karbonnya untuk digurahnya. Lepas itu nanti apa lagi ya? Mungkin itu dulu om ya, sementara yang kita cek ya. Itu dulu. Oke. Hmm. Udah lagi Om. Cukup om, cukup. Oke. Jadi ikutin kita terus, nanti Om Prev yang bakal bongkar nih mobilnya. Oke guys, lo boleh follow IG-nya Om Prev, nanti gue taruh di layar. Mau tanya-tanya soal mobil, mesin khususnya Mobilio, bisa langsung ke Om Prev. Oke guys, Mantap. jangan kemana-mana. Boom. Keras banget. Tutupnya di atas diangkat, yang karetnya cabut. Wih di gokil bro, hitamnya bro. Olimaticnya udah gokil bro. Yes. Memang untungnya saya tanya om ya. Untuk Olimatic, nah inilah hasilnya om. Luar biasa hitamnya udah ya. Ambiar ini. Filter udara. Ini harus dibersihin apa diganti apa gimana? Kalau untuk filter model seperti ini mungkin nggak bisa dibersihkan om, jadi memang harus diganti. Lebih bagus. Pengaruhnya apa Om? Pengaruhnya banyak om dari filter. Pertama tenaga juga kurang.
Kalau dia sudah mampet banget, biasanya cek engine mobil tuh nyala. Salah satu indikator cek engine nyala karena dari sini sudah mampet. Bikin tenaga kok. Yang pasti tenaganya nggak ada, karena dia hanya masuk di bahan bakar, ternyata udaranya tidak masuk. Gitu. Ganti. Keluar lagi. Ini rontokan-rontokan nambah ini Om. Itu yang hitam-hitam kecil-kecil. Ini dia. Silakan dong. Ini ada rontokan-rontokan karbonnya. Rontokan karbon. Jadi bisa dibayangkan kondisi di ruang bakar kayak gini hitamnya Om. Kayak ada metro-metronya deh. Baunya ya? No, bisa dilihat. Biar pokoknya deh. Pun ya. Udah Om, nggak ada ganti petrol itu. Ini ada plastik gato. Tikus pasti itu ya. Oke guys. Sip. Oke guys, setelah sekian lama dan perjuangan yang penuh dengan liku-liku, akhirnya kelar juga nih. Mobil gua diacak-acak sama Om Prev, tapi jadi beres. Banyak yang dikerjain tadi ya, mulai dari tune up ya Om ya, gurah mesin, ala Om Prev tadi, dan ganti oli juga, terus ya ini matic, oli maticnya juga diganti, sama benerin power window depan kiri yang sangat dramatis tadi. Ninja itu aja. Terus yang kecil-kecilnya ganti lampu fog lamp depan sama lampu mundur belakang, sama benerin apa tadi, wiper belakang. Kita sedikit aja review sama Om Prev buat pemula atau teman-teman yang punya kendaraan sama kayak gua. Kita di Mobility Om ya, khususnya Mobilio, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dan jadi warning buat teman-teman yang punya kendaraan sama kayak gue ya, Mobilio. Kita langsung tanya sama Om Prev untuk mesin Om. Kira-kira pertanyaan gue sebenarnya yang paling pengen gue tahu untuk harian nih atau rutin kalau kita pakai kendaraan itu di kilometer berapa kita harus ganti oli, ganti yang matic ya, kayak gue nih, oli maticnya, oli mesinnya, dan perawatannya gitu. Ada standar tertentu nggak gitu? Oke, Om. Salam ambiar bro ya. Salam ambiar. Salam ambiar, khususnya untuk para pecinta otomotif ya, di dunia mobil, khususnya untuk member-member Mobilio, terutama untuk member Mobility. Pastikan kita menyayangi kendaraan kita sendiri itu paling utama. Karena kalau kita sudah menyayangi kendaraan kita, otomatis kita akan merawatnya dengan baik. Yang utama untuk segi oli, jangan ini Om ya, kalau menurut saya jangan terlalu pelit ya untuk mengganti oli, dan harus selalu ingat kapan waktunya kita ganti. Untuk oli mesin sendiri itu minimal 5.000 km Om. Oli mesin 5.000 kilo. 5.000 km ganti saja. Karena apa? Dengan rutin kita mengganti oli mesin, otomatis mesin pun akan awet. Akan awet Om, tidak akan terjadi kendala dan kendala lainnya ya. Yang kedua untuk oli matic, untuk kompresor matic ya. Nah, itu minimal per 20.000 Om. 20.000 kilo. 20.000 km itu harus Oli ganti. matic ganti. Harus ganti. Karena apa ya? Kalau sudah rusak untuk oli matic itu biayanya pun lumayan mahal. Jadi patokannya yang benar tuh sebenarnya kilometer ya Om, jangan bulan, jangan hari, Betul, gitu ya Om ya? Betul Om, karena kita kalau berpatokan di kilometer udah pasti akurat Om itu. Iya. Kan ada yang, gua masih sebulan nih, ntar lah, 3 bulan lah, nggak bisa Om ya, kayak gitu ya? Iya sih Om, sebenarnya sih yang bagus ya Kilometer. Itu kan standarisasi ya, standarisasi itu biasanya kilometer patokannya. Yang bagus lagi ya rajin ganti oli aja Om, jangan sampai nunda-nunda ya. Kasihan mesin. Sama tadi filter ya Om ya? Filter udara Filter juga udara. untuk tipe standar Mobilio tuh nggak bisa dibersihkan Om. Nggak bisa Jadi ya? harus ganti. Ganti. Harus ganti, filter ori juga harus ganti.
Misalnya yang biru tadi apa Om? Yang tinggal pasang Filter oli Om. filter oli ganti juga. Ya, terus ganti. Sedikit aja itu untuk partnya biayanya berapa Om? Untuk Kalau kita biaya partnya ya mau untuk beli kan karya aja mau pasang oli sendiri. ya mungkin di anggaran untuk partnya sekitar 1 juta loh. Oli. Oli matic, oli mesin, filter oli dan filter udara. Kurang lebih di anggaran sekitar 1 juta. Iya. Oke. Itu yang bawaannya ya, yang Betul. bawaannya. Standar yang kita pakai untuk Honda Om. Oke, terus untuk gurah tadi Om, gurah mesin bisa ceritain dikit Om. Ya. Untuk gurah mesin itu memang harus dilakukan Om karena itu uang Itu bakar setiap ya. servis ganti oli atau ada ketentuan sendiri Oh, berapa enggak, Om. kilometer? Jadi itu tergantung kilometer Om. Jadi bukan berarti setiap servis kita harus gurah enggak ya. Oke. Kemungkinan di minimal di angka 20.000 mungkin Om ya. 20.000 gurah gitu ya. Jadi Sekalian ganti oli matic ya, kalau yang matic ya. ganti. Gurah mesin penting ternyata Om ya. Penting Om. Apa gunanya sih Om? Biasanya itu. Itu pertama kan menghilangin karbon-karbon yang ada di piston Om ya dan ruang bakar. Itu efeknya otomatis tenaga akan lebih bertenaga ya untuk mesin, untuk suara mesin juga tidak terlalu menggelitik Om. Gitu. Jadi seperti yang melihat tadi hasil Iya. pilihan ya dengan hitamnya Terus tadi apa lagi ya? Tadi mesin udah. saklar Om. Oke, ini dia tadi ya yang paling dramatis ya. Om. Dramatis. Ya. Itu switch apa power window depan kiri gua tadi gua mengeluh bahwa itu ada masalah. Ternyata dicek segala macam ya Om ya. Tadi kita coba cek saklarnya Ya. nggak ada masalah Om Tidak ya. ada masalah. Ternyata ada di sentralnya Om. Ternyata di sentralnya di Sentralnya. posisi Kanan. kanan di tempat driver ya, supir. Jadi itu pusat ya Om ya. Pusatnya Om. Jadi di sana kalau udah di sana udah oke, otomatis yang kirinya udah Pasti itu. normal Om ya. Tadi masalahnya di mana Om? Punya gua tadi kendalanya ada di mana ternyata ya. Biar Om Prev yang ceritain deh, gua agak geling juga ternyata di itunya ya Om ya, tembaganya ya. Saklar tembaganya betul Om. Memang itu tempatnya agak sempit Om ya, kecil banget Om. Agak susah memang untuk kita bongkar Om. Mesti ekstra hati-hati. Ya, memang kita harus mencoba Om ya. Di balik kesusahan pasti akan ada hal yang terindah Om. Mantap. Watch hari ini Yoi, Om Prev. dan hasilnya bisa kita Alhamdulillah. lihat sendiri Om. Iya, Ya, mudah-mudahan awet. yang akhirnya kita mau ganti dengan harga di atas 500 Itu kalau ganti 500 ada ya, Om? ribuan Om untuk Dan harus satu set. satu set. Tuh, ya. Padahal sepele Om ya, hanya Sepele karena banget. korosi aja ya. Tuh, korosi penting itu. Iya. Bahayanya tuh ya. Jadi gua udah kasih tadi tipsnya, lo bisa lihat di videonya. Tadi ada tekniknya juga Om Prev bukanya gimana, itu mesti hati-hati Om ya. Betul Om. Kalau patah ya wassalam Om. Assalamualaikum. Ambiar, 500.000 ambiar. Ya kan? Tapi alhamdulillah enggak tadi Alhamdulillah Om. Ya. dan bisa. Itu aja ya kan. Jadi nggak usah ganti, nggak usah beli apa-apa tadi Om ya. Kita cuma model cutter, obeng. Oh, Beng, cukup. Ya tapi emang mesti lo ngerti jalur sih yang Iya, penting ya. betul, Om. On off-nya, on off-nya. Pokoknya lo konsultasi sama Om Prev aja kalau lo bingung. Ya, Datang ke sini. pastikan sebelum dibeli ya kita harus cek dulu Om. Cek dulu. Iya, pasti cek dulu. Kalau selagi bisa dibenerin ya kita perbaiki. Kalau memang sudah fatal ya, ya memang harus diganti. Harus diganti. Iya, yang bilang nih fatal-fatalnya tadi Jadi kita cek masih bisa. pertama saklar dulu Om ya. Saklar ya, Kalau saklar nggak ada masalah berarti kemungkinan dia ada di saklar utama. saklar utama yang di Betul. drivernya. Iya. Karena tadi gua rusak di kiri, kirinya gua dicek udah nggak ada masalah berarti ke pusat. Pusat ternyata gue yang masalah. Tapi ada kendala yang lain nggak Om yang Om temuin pernah ngebenerin ternyata saklar nggak ada masalah. Taunya Iya. di mananya gitu ada. Ada Om, Oh gitu. ada. Itu ternyata penyakitnya ada di sikring Om. Sikring. Betul. Bisa ke sikring itu masalah. Ya karena waktu pas si member itu minta diperbaikin, ternyata pernah sikring itu dicabut Om. Oh. Dicabut entah sama siapa saya nggak ngerti. Ternyata sikringnya nggak ada. Sikringnya nggak ada. Nah itu dia. Ya. Jadi lo mesti ngerti juga. Jangan tiba-tiba saklar kayak gini nggak Iya. bisa ganti. Nah, jangan. Cek juga sikring ya Om ya. Betul. Itu dia. Kalau sikringnya masalah berarti sikringnya yang ganti Om ya. Sikringnya. Pokoknya pastikan dulu sikring hidup, Iya. ada, baru cek saklar ya Om ya. Untuk kondisi normal mobil ini Om jarang terjadi konslet Om ya. Hmm, Jadi dipastikan itu saklar Om. saklar. Saklar. Kalau sikringnya normal ada ya. Tadi kan saya cerita tentang teman itu karena memang sikringnya tidak ada. Hmm. Jadi tidak ada arus setrum yang masuk ke pintu. Iya iya. Gitu. Kayaknya saya tahu tuh siapa orang. Jadi buat Om Okep ya. Gitu aja. Sikringnya dicek dulu. Ya, Om, ya. Ya gitu ya Om ya. Jadi cek saklar, sikring pastiin itu ya untuk power window ya. Power window. Itu aja kalau power window, nggak ada lagi Om ya. Cukup Om. Cukup. Kelar power window aman, bisa naik bisa turun ya. Terus habis itu gue juga tadi bilang lampu gue mati, fog lamp sama lampu mundur belakang itu sih nggak terlalu berat ya Om ya. Ya, emang usia umur Om. Cuman ada teknik yang mungkin lebih menyingkat waktu Betul. tadi masang fog lamp ya. Betul. Lo pusing, lo bingung gitu ngeliat, oh ini rapat semua. Tadi Om Prev udah kasih tahu caranya. Caranya itu gampang Om ya. Ya. Satu baut, dua klip. Satu baut dua klip tuh kunciannya ya. Kalau lo bingung lo tadi lihat udah di video gua itu cukup lo buka baut depan ya di bawah ya Om. Oh, posisi dulu, posisi setir
Tergantung lo matinya di mana. Kalau posisi gua kan di kanan, Ya. posisi setir lo habisin dulu ke kanan, Betul. biar ban Keluar ke ya? kanan, Ya. jadi tangan lo bisa masuk, Betul. bisa ngeraba ke dalam. Jadi nggak usah buka apa itu, Bumper Om. bumper sama nurunin gini ya yang dalaman itu Ya, ya. repot Om. Ya nggak usah, gitu aja ya. Itu tips lagi dari Om Prev. Jadi lo harus ahli raba juga. Dan terbukti tadi mati emang putus Ya. mulanya. Sama lampu rem belakang, lampu mundur belakang juga itu simpel juga, bukannya gampang Om ya. Ya. Bisa dikerjain langsung Om. Kalau lampu udah nggak bisa diakalin ya, putus ganti Om ya. Iya, kan bisa Om. Betul, itu aja. Nah, terus terakhir wiper belakang. Siap. Wiper belakang itu juga tadi gua mengeluh bahwa wiper gua tuh ngampe gitu jatuh. Om Prev langsung kasih solusi dengan muka santainya dia. Ya Om, gimana tadi Om? Ternyata masalahnya di apaan tuh tadi? Ya, gigi drat wipernya sudah kemakan Om, dratnya sudah habis. Beratnya udah kemakan. Iya, karena itu dia bahannya pakai sejenis tembaga ya. Mhm. Jadi kita kencangkan bautnya dia bisa jepit Om. Bisa jepit. Iya. Hmm. Ya mudah-mudahan awet Om ya. Kalau nggak awet ya udah ketahuan penyakitnya ya paling nggak Ganti ganti itunya ya, nanti wipernya ya, ya. ganti wipernya satu set. Tapi yang perlu diperhatiin biar nggak terjadi begitu apa Om? Jangan dipaksa ya tadi Ya, Om ya. bener Om. Jadi itu bekasnya dia dipaksa, didorong. Didorong. Betul. Jadi selek lah ya Selek. beratnya gitu. Oke guys, itu tadi banyak banget kan yang dikerjain mobil gue. Dan alhamdulillahnya gue juga senang, semuanya aman dan semuanya kembali normal lagi. Siap. Wiper, mesin juga udah enak, ya kan. Terus kaca juga udah mantap, Normal, naik turun ya. normal. Intinya lo harus jaga ya Om ya. Iya, dirawat Om. Pesan-pesan apa Om buat teman-teman otomotif, khususnya kita nih mobility dan semuanya yang punya kendaraan mobil. Pesen saya tetap mesti rutin cek kendaraan Anda. Jangan sampai tidak pernah dicek akan jadi masalah di jalan nanti. Nanti kalau sudah ada masalah di jalan, yang repot bukan kita tapi Anda sendiri. Itu Om. Jadi sayangilah kendaraan Saya Anda kendaraan Anda. seperti Anda menyayangi Istri kita. Thank you Om Prev, thank you banget. Jangan lupa nanti di tes jalan. Oke siap, Hasilnya nanti seperti dikabarin. apa? Oke ya, lu langsung ya yang mau mobil yang cakep kayak gua, ini Om Prev, IG-nya ada Om ya. Ada, Om. Gua izin nanti ditaruh. Kalau bisa nanti di deskripsi gua kasih juga nomor WA-nya kalau mau kontak. Ya guys, Nah. dan timnya juga udah banyak, gua bisa datang di Bekasi pokoknya ya. Thank you banget yang udah nonton channel gua, ikutin terus channel gua, jangan lupa subscribe, di like, terus Om Prev juga IG-nya boleh lo follow, silakan. Oke guys, dari gua Om Prev pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.